Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan membaca buku judulnya Ensiklopedia Salat. Ini buku sampai berdebu. Dan saya baca di jilid 1 tentang najis. Najis itu artinya kotoran yang harus dibersihkan. Bedanya dengan hadas. Hadas itu orangnya, maksudnya kondisi kita yang tidak bisa mengerjakan sebagian ibadah sebelum kita membersihkan diri dulu. Di antara najis-najis, apa tadi saya bilang? Hadas itu adalah kondisi kita yang tidak bisa mengerjakan sebagian ibadah sebelum kita membersihkan diri dulu darinya. Ya. Banyak teman-teman yang sudah lama ngaji, bahkan udah lama ikut kajian sana sini, kalau ditanya apa bedanya najis sama hadas, dia bingung. Dia pikir najis sama hadas itu sama. Ya. Najis itu ada bendanya, sedangkan hadas itu tidak ada bendanya. Hadas itu kondisi orangnya. Contoh, kita buang air kecil, maka kita berhadas kecil. Dan najisnya adalah air seninya. Contoh, kita keluar air wadi, maka kita hadas kecil. Kita belum boleh sholat sebelum wudu. Sedangkan najisnya itu si air wadinya. Istri haid, maka dia hadas besar. Yang najis itu darahnya. Apa saja najis? Yang pertama, BAK anak laki-laki kecil atau BAK-nya anak bayi laki-laki. Boleh cukup diperciki. Mau dicuci juga tidak apa-apa. Karena jarang juga kalau kita dikencingi anak bayi laki-laki terus kita hanya memerciki, itu jarang karena merasa jijik dengannya. Yang kedua, BAK anak bayi perempuan. Ini wajib cuci, tidak boleh diperciki. Kata Nabi SAW, baulul ghulami yunduh wa baulu jariyati yughsal. BAK-nya anak kecil yang laki-laki ini dapat diperciki, tidak wajib cuci maksudnya. Untuk anak bayi perempuan maka wajib cuci, tidak boleh diperciki. Sekali lagi, kalau kita sekarang rasanya tidak mungkin kalau kita dikencingi anak bayi laki-laki meskipun kemudian kita hanya memerciki.
Yang kedua, yang keberapa? 3. Maaf, sebelum 3 tambahan dulu. Bagaimana kalau BAK-nya itu kena di baju? Maka ya tadi cuci. Bagaimana kalau BAK-nya anak kecil ini ada di lantai, di keramik? Maka kalau dia di keramik, caranya gini. Ngemat tisu ya. Itu ada air kecilnya kan, dilap. Sudah. Ini simpan di ember. Tapi kan itu masih ada bekasnya kan? Nah, tuangkan air, baru dilap lagi. Sampai kita yakin bahwa air kecilnya sudah hilang. Ini kalau di lantai. Bagaimana kalau di karpet? Misalnya bapak-bapak bawa anaknya ke masjid, lalu pipis dia di karpet masjid. Itu tidak bisa diginikan, terus diganti gitu ya, siramin air. Karena ini bisa jadi nggak hilang dia sebenarnya masih ada di situ. Ya, jadi yang benar gulung karpetnya, bawa keluar, kemudian diairi dengan air mengalir. Ini karpetnya nih, ini karpet ya. Maka tuangkan air. Nanti airnya jatuh di bawah. Lalu nggak usah diperas, jemur aja. Nanti biar matahari yang membuat airnya menguap. Yang penting kita yakin bahwa airnya itu di karpet sudah turun lewat bawah. Gak bisa hanya sekedar dicuci di tempat di situ. Begitu juga di kasur. Kalau anak kita ngompol, maka kasurnya diangkat keluar. Bila memudahkan maka diangkat dulu. Ya. Nanti kasurnya berdiri begini. Di mana dia pipis? Misalnya, oh di sini dia pipis. Yang terdekat di sini. Berarti ini diberdirikan. Tadah dengan misalnya pakai kursi, tek, tek gitu. Jadi dia agak menggelantung, sirami air sampai jatuh. Nah, biarkan dia berdiri begitu. Adapun di tempat, kasurnya nggak diangkat, terus disiramin air. Ya semoga sih dia bersih, tapi bagian atasnya aja. Bagian bawahnya ya dia sebenarnya jatuh ke bawah. Kalau ada dipannya ya berarti dipannya nyimpan najisnya gitu. Kecuali kalau mau diangkat gini, angkat sedikit, bawahnya kasih kanebo, siramin air, nanti air kecilnya jatuh di kanebonya yang dibawa keluar, dicuci, diperas, taruh lagi, gitu. Kalau berat kasurnya. Nah, sekarang yang ketiga, najis itu adalah contohnya darah haid. Darah haid. Kalau wanita pakai pembalut, maka sebaiknya sebelum dibuang pembalutnya dicuci dulu, baru dibuang. Sebagian perempuan membuang dalam keadaan masih ada darahnya, lalu kemudian dibuang ke tong sampah. Di tong sampah diambil sama tukang sampah. Tukang sampah kira itu apa, dibuka isinya sesuatu yang menjijikkan. Ya, darahnya dicuci dulu dari pembalutnya. Meskipun masih ada kemerahan, nah baru bisa dibuang. Kalau pembalutnya pembalut kain, maka prosesnya sama, dicuci, dijemur. Meskipun masih ada kemerah-merahan.
Dan istri saya bilang sebaiknya memang perempuan itu lebih baik pakai pembalut kain. Pembalut kain aman dari pemutih, kemudian bisa dicuci, dari sisi ekonomi juga lebih hemat karena tidak perlu beli buang ya. Sama seperti nenek-nenek atau mama-mama kita lah, kecil dulu kita nggak dikasih pampers. Pampers itu mungkin anak orang kaya aja ya, orang-orang sederhana itu pakai popok kain ya. Tapi kenapa sekarang banyak yang pakai pampers? Karena memang lebih karena mau instan ya. Perempuan-perempuan juga sekarang sudah malas membersihkan, mereka tidak pakai pembalut kain. Padahal yang lebih baik adalah pembalut kain. Yang keempat, jilatan anjing atau liur anjing. Bila anjing, kayaknya pegang debu lagi. Bila anjing menjilat di bejana atau sesuatu yang merupakan wadah air seperti di gelas, atau kita mungkin budayanya kalau makan pakai ini kobokannya masih ada airnya. Budaya kita yang lain adalah kalau habis makan cuci tangannya di atas piring, ya enggak? Atau enggak sekarang? Masih ya. Kalau makan cuci tangannya di dalam piring, piringnya di luar. Lalu dijilat anjing, piring yang ada airnya, gelas yang ada airnya. Maka dibersihkan dengan cara dicuci 7 kali, 7 bilas. Dicuci 7 bilas, yang salah satunya diselingi dengan tanah. Diselingi dengan tanah. Nabi SAW mengatakan, idza walaghal kalbu fil ina faghsilha 7 marrat ihdahunna bit-turab. Jika anjing menjilati bejana, maka cucilah 7 kali, dan salah satunya diselingi dengan tanah. Sebagian ulama mengatakan jangan tanahnya diletakkan setelah bilas 7, karena setelah bilasan ke-7 diberi tanah, maka jadinya butuh bilasan ke-8, dan itu adalah pemborosan. Jadi tanahnya bisa diletakkan di awal sebelum dibilas ya, bisa juga setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bilasan ke-7 adalah bilasan terakhir. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang kalau yang dijilat itu adalah baju. Sebagian ulama menyamakan dengan jilatan anjing pada bejana, dan sebagian lagi membedakan. Kata mereka, yang dibilas 7 kali pakai tanah di salah satunya itu adalah kalau yang dijilatnya adalah bejana dan ada airnya ya, karena artinya walagho itu anjing minum, jilat-jilat sambil minum. Sedangkan kalau yang dia jilat misalnya celana kita, maka dan celana kita kering, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu dicuci 7 kali karena tidak ada airnya, tidak basah. Itu cukup dicuci biasa. Nah. Kemudian darah apa namanya? Keberapa tadi?
Sekarang kelima. Yang kelima adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Ini cukup dicuci. Dan bila yang mengalir itu adalah darah luka dan terus mengalir, maka sholat sah. Misalnya ada orang kena luka sobek begitu, dan dia tidak dapati obat luka, dia hanya bisa memperbannya, dibalutnya, kemudian darah itu terus mengalir saat sedang sholat, maka sholatnya sah. Ya. Yang keenam adalah daging babi. Yang ketujuh bangkai. Yang kedelapan air seni orang dewasa. Kesembilan air wadi. Wadi ini putih, pekat, keruh. Warnanya putih keruh dan lengket, yang keluarnya setelah BAK, setelah air seni. Ya, kalau kita sedang buang air kecil, setelah selesai buang air kecil ada cairan, ya, gumpalan bulat-bulat begitu. Kalau dipegang itu lengket yang tidak nyaman. Ya, gini. Dan warnanya keruh. Yang jelas keluarnya setelah air kecil itu namanya air wadi. Air apa namanya? Wadi. Cara membersihkannya sama seperti air seni. Kemudian air madhi. Air madhi. M-A-D-Z-I. Air madhi. Air madhi ini bening kental yang keluar karena bangkitnya syahwat. Bening kental keluarnya seangkat bangkit syahwat. Cara membersihkannya ada ikhtilaf para ulama. Ada yang bilang cukup yang dibersihkan adalah tempat keluarnya, ujung kemaluan, dan ada yang mengatakan termasuk buah zakarnya. Termasuk buah zakarnya. Kemudian air mani. Air mani itu suci. Di buku ini ditulis mani. Ya, tapi dimasukkan dalam hal yang suci. Salah. Yang ke 11 tikus. Tikus itu bila dia jatuh ke dalam minyak, mentega, maka yang dihilangkan adalah mentega yang kena tikus saja dan sekitarannya. Tapi ini tidak lazim ya kalau di zaman kita sekarang. Tapi yang biasa mungkin tikus nyemplung di bak mandi, kemudian dia tidak bisa keluar, ya, akhirnya dia diving ke dalam, ya, alias nggak bisa berenang. Maka ini yang dibuang adalah semua airnya, ya, buang semua airnya. Nggak yakin banget nggak akan ada lagi orang mau buang tikusnya aja, nggak apa-apa, ini airnya masih bersih, nggak akan ada yang mau yakin, ya. Buang tikusnya,
Kemudian buang airnya semua dan cuci baknya. Adapun cara membunuh tikusnya, ya, misalnya tikusnya masih hidup, berhasil ditangkap, maka lakukan pembunuhan terhadap tikus itu yang bisa mempercepat kematiannya. Kalau dia dimasukkan dalam kandang, lalu kandangnya dimasukin di paret, nanti dicemplungin, habis itu diangkat lagi, dicemplungin lagi, diangkat lagi, ini menyiksa. Ya, ini kerjanya anak-anak remaja biasanya suka kalau tikus itu kelihatan kayak tersiksa. Cemplungin, diangkat lagi, cemplungin, diangkat lagi. Jadi tikusnya itu naik, terus tenggelam lagi. Ya. Sedangkan yang mungkin bisa mempercepat itu adalah disiram air panas, tapi dibuat area larinya kecil. Ya, ini kandang tikus ya, misalnya. Kok kandang apa? Jebakan tikus yang kotak itu, yang jaring. Mungkin lebih besar lagi dari ini. Ya, kalau sebesar ini areanya lebih luas. Saat kita nyiram, dia bisa lari-lari. Jadi badan-badannya itu kena air panas, ya, dan lama matinya. Jadi buat dia area larinya kecil, gini. Jadi dari atas, supaya dia tidak bisa lari-lari. Ya, kalau perlu begini. Jadi jatuh di bawah gitu. Jangan begini, ya, tapi begini. Kalau perlu gini atau begini. Jadi ketika dia disiram, dia nggak bisa lari, supaya cepat matinya. Terus air mendidih, bukan air panas biasa, karena itu hanya sekedar menyiksa. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kalian membunuh, maka perbaiki atau berbuat baiklah dalam membunuh. Maksudnya adalah percepat pembunuhannya, jangan sampai sekadar menyiksanya. Yang ke 12, Jallalah. Apa itu jallalah? Yaitu hewan yang diberi pakan dari najis. Yang diberi pakan najis. Misalnya ikan lele dipelihara di septic tank. Ini ikan lele hukumnya halal sebenarnya. Tapi karena dia diberi pakan najis dan terus-menerus makan najis, maka dia juga jadi najis. Haram memakannya. Kalau ingin memakannya, maka dia harus dikarantina dulu. Dikarantina yang membuat dia memakan sesuatu yang lain. Ya. Berapa lama karantinanya? Ada yang bilang 3 hari. Ya. Intinya sih dalam jangka waktu yang sekiranya sudah cukup untuk membuat si lele ini berubah, mungkin darahnya, mungkin baunya, dagingnya, ya. Dan ini mungkin yang mengerti adalah ahli perlelean, ya. Kalau kita nggak tahu, ada yang tahu berapa lama kalau mau karantina lele? Ya, karantinanya cukup di kolam, nggak usah di wisma atlet. Dikasih makan yang baik. Adapun kotoran yang dia makan, kotoran yang suci, ya, sebagian ulama mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Maka kalau lele dipelihara misalnya di bawah kandang burung, di atasnya kandang burung. Jadi diharapkan kalau burung itu BAB itu
itu jatuh langsung di kolam lalu dimakan lele. Ya, maka ini lele memakan kotoran burung. Pertanyaannya, kotoran burung itu najis atau tidak? Ya. Wallahu a'lam, saya lebih memilih pendapat tidak najis. Tapi kalau jijik ya dicuci. Ya, dan kita pasti jijik, nggak mungkin juga kita misalnya mau masuk masjid terinjak kotoran burung kita bilang enggak apa-apa suci, nggak mungkin juga. Kita pasti akan suci. Tapi meskipun kita jijik, kalau memang dia suci ya suci. Berarti kalau dia dimakan lele, maka lelenya juga suci. Ya. Paling mungkin kalau kita makan kita bilang ini kok lele kok rasa burung ya. Kemudian yang juga najis adalah kotoran binatang yang haram dimakan. Kotoran binatang yang haram dimakan. Apa contohnya binatang yang haram dimakan? Kucing, singa, kucing, Singa boleh deh. kucing. Ya, bentar dulu. Singa itu ada khusus. Kemudian kotoran ular. Ya. Kotoran ular. Kalau di sini dicontohkan keledai yang jinak. Ya. Terus keberapa sekarang? Ke-14, kotoran kucing. Menurut sebagian ulama, kotoran kucing menurut sebagian ulama, karena ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan kotoran kucing itu suci. Allah alam, yang benar adalah najis, dan yang suci itu jilatannya. Yang suci itu jilatan kucing. Tapi nanti bedakan lagi ya antara suci dengan kotor. Ya, jangan berkata ini kan suci, suci aja jilatan kucing. Nah, kalau dia berpenyakit bagaimana? Ya, ada sebagian penyakit yang ditularkan lewat jilatan kucing. Ya. Mungkin oke lah kalau kucing itu di dalam rumah dipelihara baik-baik. Adapun kucing dari luar, maka ini tetap berhati-hati. Jadi meskipun dia suci, sebaiknya tetap dicuci. Meskipun suci, sebaiknya tetap dicuci. Khawatir dia membawa penyakit. Kemudian yang terakhir, khamar menurut sebagian ulama. Seperti Syekh Asy-Syanqiti, beliau mengatakan jumhur ulama berpendapat bahwa khamar itu najis. Ya. Tetapi banyak ulama yang lain seperti Al-Laits, kemudian para ulama di mazhab Syafi'i, ya, mereka mengatakan khamar itu tidak najis. Ini menarik untuk dibahas. Kalau kita mengatakan
Kita bahas dulu apa yang melandasi sebagian ulama untuk mengatakan khamar itu najis. Ya. Yang mengatakan khamar itu najis berdalil dengan firman Allah Al-Maidah ayat 90. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu semua termasuk perbuatan keji yang merupakan amalannya setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat ini dijadikan sebagian ulama untuk mengatakan khamr itu najis, yaitu pada perkataan Allah, ya, rijsun. Sesungguhnya khamr itu rijs, dan diartikan rijs itu adalah najis. Sebagian lagi mengatakan sebenarnya tidak najis, karena yang dimaksud ini adalah haram. Buktinya kayak gini, ya, kalau dikatakan itu najis berarti judi juga najis. Bagaimana kalau ada orang judi pakai kartu, apakah kartunya najis? Bagaimana kalau ada orang berjudi pakai ini jadi mengundi nasib dengan panah, apakah bendanya najis? Jawabannya tidak. Berarti tidak bisa diartikan di ayat itu najis. Maka khamr juga tidak bisa dikatakan najis. Penguat yang lain adalah bahwa ketika turun ayat larangan khamr, maka para sahabat sekedar memecahkan kendi-kendi khamr, tapi mereka tidak menyirami air-air bekasnya. Berbeda halnya ketika ada seorang laki-laki badui masuk ke dalam masjid dan pipis di dalam masjid. Atau mungkin sering dengar kisah itu. Ada seorang badui datang ke dalam masjid lalu pipis di dalam masjid. Ya, setelah selesai Nabi tegur, karena tadinya para sahabat mau mukuli, ya, tapi Nabi larang. Kemudian selesai, maka Nabi SAW tegur orang itu. Setelah orang yang pergi, Nabi suruh sebagian sahabat untuk ambil air, ya, dengan timba atau dengan ember, lalu dituangkan di tempat di mana dia buang air kecil. Ini menunjukkan bahwa kalau najis itu disiram air. Nah, waktu dipecahkan kendi-kendi khamr, tidak ada riwayat Nabi menyuruh mereka untuk menyiraminya dengan air. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya khamr itu tidak najis. Sekarang turun masalahnya ke parfum. Parfum ini bagaimana statusnya? Sebagian ulama ada yang mengatakan parfum beralkohol itu najis. Alasannya karena khamr najis. Karena khamr itu najis. Dan ini pendapat yang turun-temurun kita sering dengar dan kita yakini. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya alkohol itu bukan khamr. Alkohol itu bukan khamr. Khamr itu minuman memabukkan atau zat yang memabukkan. Alkohol benar dia memabukkan, tapi dia bukan khamr itu sendiri. Lagian balik lagi, khamr itu najis atau bukan? Jawabannya bukan. Ya. Alkohol itu sering dipakai di masyarakat kita untuk menggambarkan minuman haram. Ya. Ini minuman beralkohol, berarti dianggap sebagai khamr. Tapi harus diketahui juga bahwa alkohol itu juga senyawa murni. Ya, berapa ya anunya? C2OH5K. Ada yang tahu kimianya? C2OH5. Hah? Yang ada OH-nya. Yang ada OH-nya. Ini namanya gugus alkohol ya.
Saya sudah lupa juga itu pelajaran SMA dulu ya. Oh itu pelajaran antum. Pelajaran itu. Yang jelas alkohol itu adalah senyawa murni. Ya, tidak bisa dimutlakan kepada khamr. Kalau yang dicampur di parfum itu namanya etanol ya. Ya. Kan dulu pelajaran kimia ada butanol, etanol, nol ada OH-nya. Ya. Dan itu senyawa murni untuk dicampurkan ke dalam alkohol. Belum lagi kalau dia disemprot, nanti yang lengket pada baju itu sebenarnya si parfum aslinya. Sedangkan etanolnya yang buat campuran maka dia hilang, dia menguap. Ya, oleh karenanya saya pribadi lebih condong parfum beralkohol itu tidak najis. Tapi kalau ragu-ragu, ya pakailah yang tidak beralkohol. Itu lebih utama, keluar dari ikhtilaf ulama. Keberapa sekarang? 16. Ini tambahan, bukan 16 ya. Bukan 16, sudah cukup 15. Tambahan-tambahan saja. Pertama, tempat makan orang kafir itu suci bila memang zahirnya suci. Tempat makannya orang kafir adalah suci bila zahirnya suci. Contoh, orang kafir ini suka makan babi. Ya, kalau dia lagi bikin babi goreng, babi apa ya? Babi rica-rica atau babi saus padang. Lagi bikin makanan yang dari babi, maka haram hukumnya, najis ya. Kalau kita nggak cuci, terus kita langsung apa? Bikin nasi goreng di situ. Ya. Contohnya ada orang jadi koki di kapal misalnya. Ya, kebetulan itu kapal pesiar misalnya. Dia koki muslim. Terus ada pesan satu babi asam padang, saus padang. Ya bikin. Terus nggak dicuci, langsung dimasukin, ini pesan nasi goreng, langsung jadi nasi goreng, maka itu adalah najis. Kemudian nasi goreng jadi haram. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah zohirnya dicuci ya, dan sudah tidak ada nampak bekas-bekasnya, maka ini zohirnya ya suci. Ya. Ini dulu pertanyaan ketika zaman-zaman banyak ekspatriat di perusahaan migas. Mereka tanya kalau di rig atau di lokasi itu ada ekspatriat yang suka makan, makanannya haram. Dan katanya bagaimana kalau kita mau makan di lokasi itu piringnya nyampur. Sudah bingung ini mana yang piringnya ekspatriat yang suka makan anjing itu, mana yang punyanya muslim. Ya. Maka saya bilang kalau dia sudah tercampur dan zohirnya ketika diambil itu kesat bersih, berarti dia suci. Ya. Kalau kita bikin dapur khusus, artinya dibedakan, ini dapurnya bule, orang bule. Nah ini dapur Indonesia, boleh nggak? Ya kalau mau ya silakan aja. Ya tapi tidak ada keharusan. Ada pertanyaan? Kotoran cicak. Apa hukumnya kotoran cicak? Begitu ini. Saya sering kaget sama jam ini. Apa hukumnya kotoran cicak? Kotoran cicak juga najis. Dia masuk dalam kategori hewan yang haram dimakan. Tadi nomor berapa yang kotoran hewan haram dimakan? 13. Nah, berarti masukkan di situ. Contohnya kotoran cicak.
Cicak itu haram dimakan karena cicak sunnah dibunuh. Ini kaidahnya. Setiap hewan yang haram dimakan, salah. Setiap hewan yang sunnah dibunuh, haram dimakan. Setiap hewan yang haram dibunuh juga haram dimakan. Saya ulang, setiap hewan yang sunnah dibunuh haram dimakan. Setiap hewan yang haram dibunuh haram dimakan. Karena makannya itu dia sudah mematikan dia. Apa contohnya hewan yang sunnah dibunuh? Cicak. Kenapa cicak itu sunnah dibunuh? Ya, karena ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka hewan-hewan membantu untuk meniup-niup agar apinya mati, sedangkan cicak itu meniup-niup supaya apinya tetap nyala. Cicak itu sunnah dibunuh. Bahkan Nabi SAW mengatakan membunuhnya dengan 1 kali pukul itu lebih utama daripada 2 kali pukul. Membunuhnya dengan 2 kali pukul lebih utama daripada 3 kali pukul. Artinya disunahkan untuk dipukul, dibunuh. Ya. Saya kemarin ada dapat ini, racak namanya, saya baca. Apa yang racak? Racun cicak. Ya. Dan ada yang saya bilang, dan racak ini bagusnya dia tidak bisa lari. Jadi di mana kita taruh, biasanya ketemu di situ. Ya. Mungkin kan kalau hewan lain misalnya habis makan racunnya dia lari dulu kan. Akhirnya misalnya dia di dalam ini apa namanya nih? Plafon, ada tempat lampu gitu kan. LED strip itu. Dia mati di situ, membangkai di situ. Nah, tapi racak ini katanya enggak. Kalau kita taruh di atas dekat kompor, ya nanti kita ketemu cicaknya pada dekat situ. Karena tokcer gitu. Jadi ketemunya nggak jauh dari tempat di mana kita taruh. Nah, itu termasuk dapat pahala. Ya. Dapat pahala. Nah, karena cicak itu sunnah dibunuh maka haram dimakan. Apa contohnya hewan yang haram dibunuh? Ular putih. Kalau nggak salah di Madinah yang diusir dulu itu. Beda kisahnya. Contohnya burung hudhud. Kalian banyak di daerah kita. Semut boleh dibunuh bila dia mengganggu. Tapi yang dibunuh hanya yang ganggu. Ya. Kalau kita misalnya digigit semut, yang kita bunuh hanya yang gigit kita aja. Jangan setelah itu pulang bawa bensin dibakar sarang-sarangnya. Ya. Contohnya yang haram dibunuh, katak. Ya. Nabi SAW melarang khusus katak dibunuh. Kata beliau, nakinya difda atau dafadi', ya, itu adalah dafadi', ya, itu adalah tasbih. Naqi itu suaranya katak itu adalah tasbih. Maka dilarang membunuh kodok. Apa makanan yang dari kodok ya? Cueke, ya. Maka itu makanan haram. Nah, tadi kotoran cicak najis. Kalau kotoran cicaknya basah terus kepencet, maka itu dicuci semua. Tapi kalau dia kering, misalnya di dekat tempat sholat, ya, maka itu bisa diambil pakai tisu atau ditiup. Cuma tiupnya jangan waktu sholat. Sebelum sholat ditiup memang gitu. Kalau kita lihat kan itu ada kotoran cicak. Jangan nanti tunggu sujud baru sujud.
Ya, tapi sebelum sholat sudah dipindahkan atau ditiup. Itu tadi syuruknya 6 berapa itu? 4 atau 1 ya? 4. Kalau tambah 15 menit 19. Ya, kita baru sholat syuruk nanti 6.19. Ada pertanyaan? Kalau laron jatuh ke bagaimana? Kurang? Laron apakah termasuk bangkai dan tidak masuk ke bab itu bagaimana? Laron, wallahu alam, itu masuk dalam kategori jangkrik. Maksudnya secara hukum ya, bukan secara biologi. Artinya makan peyek laron insya Allah halal. Antum pernah makan peyek laron? Kenapa dia tanya? Mau makan? Ya, tapi saya pernah makan. Ya, teman saya kurang kerjaan, ya, mahasiswa, lagi habis hujan banyak laron terbangan di dalam kos. Dikumpulinya, terus di ini apa nih? Kayak beras itu, ditampik, ditiup, terbang semua sayapnya. Terus laronnya dicampur tepung, dikasih gula dan garam, digorengnya dijadiin peyek. Ya. Dan saya ikut makan dan masya Allah gatal-gatal. Saya tanya kenapa ya gatal-gatal lidah ini? Kata teman saya itu karena proteinnya banyak. Nah, proteinnya yang bikin gatal di lidah. Insya Allah boleh. Sebagaimana kita makan jangkrik, makan belalang itu boleh. Berarti kebanyakan serangga dianggap sebagai jangkrik atau serangga? Enggak juga sih. Sebagiannya kita butuh membuka buku-buku para ulama dulu. Itu saya ingat karena ada buku kecil tapi sekarang sudah jarang beredar. Judulnya Kamus Hewan. Ya, Kamus Hewan. Mungkin 10 belasan tahun yang lalu banyak beredar. Terbitan apa sih ya? Terbitan apa ya? Saya kok nggak ingat. Bukunya kecil, warnanya hitam. Sekarang saya jarang lihat lagi. Itu Kamus Binatang. Jadi binatang apa, hukumnya apa, binatang apa, hukumnya apa. Nah, saya dulu penasaran. Ya buka-buka lah sebagian yang kita sering lihat orang makan. Ada pertanyaan? Untuk air mati tadi itu apabila terkena kain atau celana dalam kondisi kering ataupun basah gimana masih? Air mati, ya. Maka yang dibersihkan adalah cukup yang kena air mati saja. Apalagi memang menyusahkan kalau misalnya itu terjadi saat kita di luar rumah. Kan kalau di luar rumah terus kita bilang celana dalamnya wajib copot. Ya nanti kita nggak pakai celana dalam jadinya. Ya. Ini anggap ini celana dalam. Ya. Terus air mandi itu kena hanya di bagian sini saja. Maka ini ambil, terus ininya saja yang dikasih air. Ini buka keran, terus gini. Ya, sayang masker. Ini aja ya. Nah, ini ujung celana dalam yang kena. Kita gini kan. Kan yang lain suci toh. Nggak ada yang kena nih. Kan air mandi itu kan sedikit keluarnya. Nah, ini buka keran terus cuci. Sudah peras. Pakai lagi celana dalam. Paham? Ya, kenapa? Karena tidak perlu semua, karena yang kena kan cuma sedikit. Satu. Seperti kalau kita ketawa terus kita terpipis di celana,
gara-gara cekikikan misalnya, maka kan tidak semua celana dalam kena air kecil, ya, kecuali ngompol. Nah, kalau ngompol beda lagi ceritanya. Tapi kalau yang kencing sedikit, ya, itu cukup yang ujungnya saja yang kena air kecil saja yang dicuci, terus diperas. Jadi yang suci nggak perlu dicuci semua, apalagi kalau kita dalam keadaan di luar rumah, ya nggak memungkinkan untuk kita ganti celana. Sama Ya. kalau kodarullah kayak zaman dulu Ustaz, ketika safar kehabisan air, mendapati seperti itu, apakah dilepas atau sedangkan dia wudhu aja setelah tayamum? Ulang. Pas safar tidak mendapati air, adapun ketika mau sholat saja harus tayamum. Ketika mendapati perkara seperti tadi, masih yang menempel di celana, apakah dilepas ataukah itu diuzur? Oh iya, kita nggak dapat air gitu ya, sehingga kita tayamum. Pertanyaannya, itu si celana dalamnya apakah dilepas atau dibiarkan? Jawabannya dilepas. Ketika sholat. Iya, karena itu ada najisnya kan. Mati kan najis. Maka kalau tidak dilepas, ya, berarti kita sholat dengan menggunakan najis. Dan sholat dengan ada najis, itu sah atau tidak sah? Tidak sah. Kalau dilepas, apakah kita tidak punya celana yang lain? Masih ada, berarti harus dilepas. Hanya saja, kalau di zaman sekarang sepertinya itu tidak real. Mendapatkan air walaupun sedikit itu pasti bisa. Kalau di zaman kita sekarang ya insya Allah kita bisa untuk cuci. Kita bisa punya air mineral, itu cuci sedikit. Ya, wudhu pun bisa dengan air yang cuma sedikit. Ini airnya. Bisa nggak kira-kira kalau wudhunya segini aja airnya? Bisa kan? Nah, artinya gunakan dulu ini untuk cuci celana dalamnya, ya meskipun sedikit. Kemudian wudhu dengan sisanya. Dan saya yakin kita di zaman sekarang safar kemana-mana sudah punya air. Pernahkah ketemu kondisi yang safar tidak ada air sama sekali? Tidak. Dua menit lagi, ada pertanyaan? Terkait ini Ustaz, untuk celana dalam yang kita cuci secara keluarga di kolektif Ustaz, apakah kita bisa menghukumi itu bahwa diantaranya itu pasti ada manji atau sisa kencing, kemudian apakah atau bagaimana cara mencucinya, apakah ada treatment khusus gitu? Cuci celana dalam yang sifatnya sekeluargaan, ya. Kalau memang ada najis, baiknya dicuci dulu dengan air mengalir, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. Kalau yakin, contoh istri kita baru selesai haid. Nah, darah haid kan tadi termasuk yang najis. Misalnya dia mau cuci roknya atau jubahnya yang ada bekas darahnya karena tembus misalnya, maka jangan langsung dicampur, tapi disendirikan dulu untuk dicuci di bagian yang ada darahnya. Ya. Begitu juga misalnya dia pakai pembalut kain jangan nanti banyak darah dimasukkan ke dalam mesin cuci. Ya, nanti itu darah bisa mencampuri yang lain. Maka dia cuci sendiri di atas wastafel, ya, atau punya baskom khusus di bawah keran, dia cuci, dihilangkan darahnya. Begitu. Kita juga kalau misalnya anak kita pipis di celana misalnya, ya, maka itu celana dalamnya jangan langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci, tetapi dicuci terlebih dahulu di luar, baru kemudian dimasukkan dalam mesin cuci. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.